informasi Ini eksekutif komplit sendiri. semua, Mbak. Iya Pak, semuanya. Roswati yang mana Roswati? Saya Pak, saya Ada. ada. Next Kak. Untuk definisi sistem informasi eksekutif adalah salah satu jenis manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun dari luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Next Kak. Pentingnya SIA bagi perusahaan. Pentingnya untuk membuat sari data dan informasi yang volumenya besar untuk meningkatkan kegunaannya. Pengambilan sari ini disebut pemanfaatan information compression yang menghasilkan suatu gambaran atau model mental dari operasi perusahaan. Next Kak. Tujuan menggunakan SIA yaitu untuk memaket data perusahaan dan menyediakan kinerja penjualan atau statistik riset pasar untuk membuat keputusan seperti direktur pemasaran, pejabat eksekutif yang tidak terlalu mengenal komputer. Next Kak. Karakteristik SIA yang pertama untuk menyediakan highlight pada data atau informasi yang tidak sesuai standar perusahaan. Yang kedua, menyediakan drill down informasi secara lengkap dan cepat. Yang ketiga, menyediakan solusi berdasarkan fakta yang tersedia. Next Kak. Langkah-langkah pengimplementasian SIA. Yang pertama, membangun data warehouse yang lengkap dan efisien. Yang kedua, membuat prototip SIA, membuat desain eksperimen dari seluruh atau sebagian sistem untuk menguji cobakan prosedur atau prinsip, teknik atau tool tertentu. Yang ketiga, membuat dokumentasi pengembangan SIA untuk tiap tahap pengembangan. Yang keempat, menggunakan dukungan otomatisasi kantor, email, scheduler, dan lain-lain. Next Kak. Untuk komponen-komponen sistem informasi eksekutif. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yang kedua ada perangkat lunak atau software, yang ketiga ada antarmuka pengguna atau user interface telekomunikasi. Untuk slide selanjutnya disampaikan langsung oleh Kak Roswati. Oke, untuk selanjutnya ada faktor-faktor penentuan keberhasilan SIA, diantaranya ada sponsor eksklusif, sponsor operasi, staf jasa informasi, teknologi informasi, kaitan yang jelas, dan manajemen atas penolakan organisasi. Selanjutnya, tiga perspektif SIA. EIS, staf yaitu staf pengembangan dan pemelihara SIA. USCR yaitu eksekutif bagi pemakai SIA, vendor, dan konsultan. Next. Manfaat dari penggunaan SIA. Sistem ini menyediakan pengiriman informasi tepat waktu, fase penggunaan yang mudah untuk dikelola, informasi yang tersedia dapat lebih mudah dipahami, meningkatkan informasi pada sistem peluncuran, penerapan EIS menawarkan tingkat efisiensi. Next. Sistem pendukung keputusan. Next. Definisi sistem pendukung keputusan. Konsep sistem pendukung keputusan (SPK) pertama kali diungkapkan pada awal tahun 1970-an oleh Michael Scott Martin, yang menjelaskan bahwa sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang ditunjukkan untuk membantu pengambil keputusan dalam memanfaatkan data dan model tertentu, memecahkan berbagai persoalan yang tidak teratur. Next. Pentingnya SPK bagi perusahaan. Secara umum, manfaat SPK adalah memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data dan informasi bagi pemakainya. SPK juga bisa membantu mengambil keputusan dalam memecahkan permasalahan yang terstruktur atau tidak terstruktur. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Sulfa. Tujuan dari penggunaan SPK.
Tujuan penggunaan Decision Support System di dalam proses pengelolaannya, DSS dibantu dengan berbagai sistem lain seperti Artificial Intelligence, AI, Expert System, IS, Fuzzy Logistik, dan lain sebagainya. Sehingga tujuan dari penerapan SPK ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang terbentuk secara semi-struktural. Mampu mendukung aktivitas manajer dalam mengambil sebuah keputusan dalam suatu masalah. Yang ketiga, mampu meningkatkan keefektifan bukan tingkat efisiensi dalam pengambilan keputusan. Next, Kak. Karakteristik sistem pendukung keputusan. Yang pertama, mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif, serta menitik beratkan pada sistem manajemen berbasis persepsi. Contohnya, ialah sistem pendukung keputusan untuk pengelolaan data administrasi keuangan perbankan. Yang kedua, mempunyai kapasitas dialog sesuai dengan kebutuhan untuk dapat memperoleh informasi seakurat mungkin. Yang ketiga, membutuhkan struktur data yang bersifat komprehensif, sehingga mampu melayani kebutuhan informasi secara rinci mungkin. Next, Kak. Tahapan pengimplementasian SPK. Yang pertama, fase intelijensi. Intelijensi dalam pengambilan keputusan ini meliputi scanning pemindaian lingkungan. Dalam fase intelijensi antara lain identifikasi masalah, peluang, klasifikasi masalah, dan kepemilikan masalah. Yang kedua yaitu fase desain. Tahapan dalam fase intelijensi antara lain memilih sebuah prinsip pilihan, mengembangkan atau menghasilkan alternatif-alternatif, dan mengukur hasil akhir. Yang ketiga, fase pilihan. Fase ini dibuat suatu keputusan yang nyata dan diambil suatu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Dan yang terakhir, fase implementasi. Implementasi berarti membuat suatu solusi yang direkomendasikan bisa bekerja, tidak memerlukan implementasi suatu sistem komputer. Next, Kak. Komponen-komponen sistem pendukung keputusan. Yang pertama, data manajemen, termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut database management system. Yang kedua, model manajemen, melibatkan model finansial, statistical, manajemen science, atau berbagai model kualitatif lainnya, sehingga dapat memberikan konsistensi suatu kemampuan analitis dan manajemen software. Yang ketiga, communication. User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah kepada DSS melalui subsistem ini. Ini berarti menyediakan antar muka. Yang keempat, knowledge management. Subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain untuk bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Jenis-jenis sistem pendukung keputusan. Yang pertama, keputusan terstruktur. Keputusan ini dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin. Informasi yang dibutuhkan spesifik, terjadwal, sempit, interaktif, real-time, internal, dan detail. Yang kedua, keputusan semi terstruktur. Keputusan yang mempunyai sifat yang sebagian keputusan dapat ditangani oleh komputer dan yang lain tetap harus dilakukan oleh pengambil keputusan informasi. Informasi yang dibutuhkan volus, spesifik, interaktif, internal, real-time, dan terjadwal. Dan yang terakhir, keputusan tidak terstruktur. Keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini menuntut pengalaman dan berbagai sumber yang bersifat eksternal. Keputusan ini umumnya terjadi pada manajemen tingkat atas. Informasi yang dibutuhkan lebih umum, luas, internal, dan eksternal.
Next, Kak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Sulis. Model pengambilan keputusan. Pengertian model pengambilan keputusan, model adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru. Model merupakan alat penyederhanaan dan penganalisisan situasi atau sistem yang kompleks. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses berurutan yang memerlukan penggunaan model secara cepat dan benar. Next. Pentingnya model dalam suatu pengambilan keputusan. Untuk mengetahui apakah hubungan yang bersifat tunggal dari unsur-unsur itu ada relevansinya terhadap masalah yang akan dipecahkan atau diselesaikan itu. Untuk memperjelas secara eksplisit mengenai hubungan signifikan di antara unsur-unsur itu. Untuk merumuskan hipotesis mengenai hakikat hubungan-hubungan antar variabel, dan terakhir untuk memberikan pengelolaan terhadap pengambilan keputusan. Macam-macam model pengambilan keputusan. 1. White membedakan model ke dalam dua tipe, yaitu model kuantitatif dan model kualitatif. 2. Goulet dan Hicks membedakan model pengambilan keputusan menjadi 1. Model probabilitas, 2. Konsep tentang nilai-nilai harapan, 3. Model matriks, 4. Model pohon keputusan, 5. Model kurva indiferen, 6. Model simulasi komputer. 3. Robert Despitz mengelompokkan model dalam rangka analisis kebijakan pengambilan keputusan ke dalam 5 kategori, yakni 1. Model matematika, 2. Model simulasi komputer, 3. Model permainan operasional, 4. Model verbal, 5. Model fisik. Next. Klasifikasi model pengambilan keputusan. Yang pertama, tujuan. Itu terdiri dari model latihan, penelitian, keputusan, model perencanaan, dan lain-lain. 2. Bidang penerapan atau field of application. Model tentang transportasi, model tentang persediaan barang, model tentang pendidikan, model tentang kesehatan, dan lain-lain. 3. Tingkatannya atau level. Terdiri dari model tingkat manajemen kantor, tingkat kebijakan nasional, kebijakan regional, kebijakan lokal, dan lain-lain. 4. Ciri waktunya, model statis dan model dinamis. 5. Bentuk atau form. Terdiri dari model 2 sisi, 1 sisi, 3 dimensi, model konflik, dan non-konflik. 6. Pengembangan analitik. Terdiri dari tingkat di mana matematika perlu digunakan. 7. Kompleksitas. Terdiri dari model sangat rinci, model sederhana, model global, model keseluruhan. 8. Formalisasi. Terdiri dari model mengenai tingkat di mana interaksi itu telah direncanakan dan hasilnya sudah dapat diramalkan. Namun secara formal perlu dibicarakan. Next. Manfaat penerapan sistem pendukung keputusan adalah untuk meningkatkan kemampuan pengambil keputusan dengan memberikan alternatif keputusan yang lebih baik sehingga dapat membantu untuk menetapkan sebuah keputusan. Next. Untuk kesimpulannya, jadi sistem informasi eksekutif atau SIE merupakan salah satu sistem yang digunakan untuk membantu kegiatan manusia menjadi lebih fleksibel dan mampu memberikan keputusan dalam proses pengambilan keputusan yang dibutuhkan oleh tim eksekutif. Sistem pendukung keputusan atau SPK adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pengambil keputusan dalam memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur.
Komponen utama dari SIE terdiri atas hardware, software, basis data, dan user interface. Aplikasi SIE ini mampu membantu pekerjaan dalam bidang keuangan, manufaktur, dan pemasaran.